Kita mulai Ustaz ya sambil Ya, buka ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendaknya pula dan takdirnya pula lah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian mengkaji bahasa Al-Quran, dan kita sudah sampai pertemuan ke yang 25 Ustadz ya kalau dari yang pertama, dan untuk topik mengkaji bahasa Al-Quran ini yang keempat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua. Insya Allah istiqomah dalam ajaran Islam ini. Baik, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Topik malam ini tentang ayat-ayat hukum Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang di sana. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arya dan Mbak Efel yang sudah memfasilitasi. Insya Allah setiap malam Kamis ini kita berusaha untuk istiqomah. Paling nanti ada liburan selama bulan Ramadan karena taraweh ya. Jadi nanti bulan Ramadan ya istirahat dulu. Mudah-mudahan setelah Lebaran jangan lubaran. Jadi jangan pernah bubar. Lebaran bubar. Jadi selama Ramadan kita ya mungkin istirahat dulu karena harus sholat taraweh, dan juga saya juga biasanya ada tadarus sampai agak malam biasanya. Kita lanjutkan, kita mengkaji ayat-ayat hukum atau disebut dengan ayat-ayat muhkam. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang mutasyabihat dan muhkamat. Jadi ayat-ayat yang tentang hukum itu memang intinya dari Al-Quran, yaitu menjelaskan hukum syara. Nah, hukum syara sehingga dan tentunya karena ini ayat-ayat hukum itu harus difahami secara komprehensif. Jadi tidak bisa membaca, memahami satu ayat kemudian dari kesimpulan. Karena dalam Al-Quran kadang diulang-ulang dengan redaksi yang sama atau topik yang sama. Bahkan memang ada ada ayat yang berulang-ulang untuk penegasan. Ya, seperti dalam surat Ar-Rahman ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu berulang-ulang. Kalau orang yang tidak paham tentang bahasa Al-Quran, jadi dia melihat hanya biasa-biasa saja, padahal setiap ayat punya maksud ya. Kemudian mengulang itu juga punya tujuan. Jadi tidak mungkin ada ayat yang cuma-cuma Allah turunkan tanpa makna. Dan dengan kita memahami, semakin mendalami bahasa Al-Quran, kita semakin terkagum-kagum bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini membahas sesuatu yang akan terjadi. Turunnya ini 14 abad yang lalu, kemudian menjelaskan sesuatu yang baru kita pahami sekarang, atau ketika sains dan teknologi itu menjangkaunya ya. Jadi maka dari itu ya ada pendeta yang minta dihapus tuh 300 ayat ya. Mudah-mudahan di penjara gitu ya. Jadi apalagi ke ayat-ayat terkait dengan tentang yang gaib ya.
Jadi Betul, Ustaz. kalau kita memahami hal-hal yang terkait dengan hukum, maka sebenarnya dari dulu itu para ulama kemudian memberikan guidance, membuat guidance. Jadi ada istilahnya kaidah-kaidah atau kaidah usul. Ya, kaidah usul itu digali dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, contoh misalnya ini yang kita jelaskan. Jadi ayat-ayat hukum tentang benda, ya tentang benda. Dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, sebenarnya ada ayat surat Al-Hijr, surat Al-Ahzab juga ada tentang yang haram, yang halal. Jadi intinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu kata kuncinya kulu, makanlah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian. Jadi ini perintah atau tolab, tuntutan untuk memakan. Apa yang dimakan? Min thayyibati ma razaqnakum. Sebagian, jadi tidak semua. Jadi wangkum toyib ya tidak semua. Ya. Min toyibati sebagian dari yang baik-baik, marozaknakum yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi walaupun baik, tidak semua harus dimakan. Ya. Atau ya kita sebut ini sebenarnya bermanfaat, tapi bisa jadi ada larangan. Ya. Misalnya yang baik tuh gorengan baik misalnya, tapi untuk orang tertentu bisa berbahaya. Atau misalnya daging ya baik untuk seseorang tapi tidak baik untuk yang lain. Makanya menggunakannya min ditab'id. Jadi makanlah oleh kalian sebagian dari yang baik-baik apa yang telah Allah kami rizkikan pada kalian. Kemudian ditindaklanjuti washkuru dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika keadaan kalian hanya kepadanya kalian beribadah atau menyembah. Jadi ada perintah untuk memakan ya yang baik-baik. Nah, kemudian ayat berikutnya ini pertama lafadznya umum, yang baik-baik ya, yang baik-baik. Kemudian disuruh bersyukur. Kemudian di ayat berikutnya ada innama. Innama itu adatul khasar. Hanya saja harrama telah diharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai, wadama dan darah, walahmal hinjir dan daging babi, wa ma'uhilla bihi dan apa yang disembelih dengannya ligorillah untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Jadi di sini ayatnya muhkamat, haram, telah diharamkan. Yang bisa dihitung yang diharamkan. Bangkai, darah, daging babi dan apa-apa sembelihan yang bukan untuk Allah. Jadi untuk sesembahan selain Allah. Ya. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Nanti ada lagi yang lain yang terkait dengan halal haram dengan benda-benda. Jadi makanya seorang mufasir itu akan menafsirkan satu ayat dengan ayat lain, atau seorang mujtahid akan menggali hukum dari sumber-sumber dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi tidak boleh kemudian satu ayat ini, karena di sini tidak ada, berarti yang lain hanya ini saja yang diharamkan. Padahal ada ayat yang lain yang cerita tentang yang diharamkan juga, atau hadis Rasulullah. Nah, sebagian orang kemudian memisahkan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kemudian yang haram hanya dalam ayat saja, yang dalam hadis nggak dipakai. Itu namanya ingkar sunnah. Dan itu kalau ingkar sunnah sama dengan ingkar Al-Quran. Jadi sama. Karena kita diperintahkan menurut Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus diambil. Wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah atau ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Rasul pada kalian maka tinggalkanlah. Jadi kalau kita menolak hadis-hadis yang terkait dengan yang diharamkan, ya, maka sama dengan menolak ayat-ayat ini juga ayat Al-Quran. Karena menolak satu ayat sama dengan menolak semuanya. Jadi kufur satu ayat sama dengan kufur semuanya. Jadi makanya seorang mujtahid nanti harus mengelaborasi semua terkait dengan hal-hal yang contoh itu tentang benda.
Nah, kemudian berikutnya famaniturra ghairu bagin, barang siapa atau siapa saja yang terpaksa dalam kondisi tertentu, terpaksa ghairu bagin yang tidak dia menginginkannya, terpaksa ya tidak ada yang halal maksudnya, ya terpaksa ya bisa mengancam nyawa, bisa kelaparan, ya. Maka untuk menyambung li'ajil haya, menjauh kehidupan, maka terpaksa memakan bangkai, terpaksa misalnya makan darah, atau terpaksa makan daging babi, atau dari sembelihannya bukan karena Allah, karena terpaksa tanpa menginginkannya, wala adin dan tidak melampaui batas, fala itsma alai, maka disebutkan fala itsma alai, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini salah satu contoh saja bahwa lafaz di sini umum. Lafaz umum, kemudian ada lafaz innama adatul hasr, hanya saja. Jadi hukum tentang benda, hukum asalnya adalah dibolehkan memakan semua yang baik-baik. Ya, terserah gitu, yang baik itu silahkan dimakan. Tetapi kemudian dibatasi, hanya diharamkan beberapa contoh yang diharamkan. Nanti dilengkapi dengan ayat yang lain atau hadis Rasul terkait yang diharamkan. Maka kemudian para ulama memahami dari menggabungkan ayat dan hadis terkait dengan benda, maka mereka membuat kaidah usul. Jadi kaidah usul ini diambil dari pemahaman beberapa ayat atau hadis terkait dengan asya, dengan benda. Maka para ulama usul membuat kaidah yang berbunyi al aslu fil asya'i al ibahatu malam yarid dalilu tahrim. Jadi hukum asal terhadap segala sesuatu itu adalah ibahah, maksudnya halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau kaitan dengan benda, harusnya ini untuk orang Indonesia bukan label halal, tapi harusnya label haram. Karena yang haram itu yang bisa di stempel. Bahwa ini ada daging babinya, stempel gitu, haram. Bukan halal, karena semua sebelum ada yang mengharamkan, itu semuanya halal. Nah, bagaimana kita ini hidup di mayoritas di Indonesia, mayoritas Muslim, tapi labelnya label halal. Sebenarnya yang haram bisa lolos kan gitu. Kan harusnya yang lolos, yang disaring itu adalah yang haram. Maka labelnya harus pendaftaran label haram. Jangan label halal. Jadi semuanya, asumsinya semua yang beredar halal kecuali barang-barang tertentu yang mengandung babi misalnya, maka itu ada stempel haram. Ini kebalik, jadi kita ini nggak ada yang melindungi. Jadi jadi perusahaan misalnya yang akan mendistribusikan harusnya yang mendistribusikan yang halal saja gitu, udah otomatis. Jadi salah satu misalnya syarat pendirian, kemudian pengawasan macam-macam itu ya harus halal. Nah ini maka bingung. Jadi kalau ada label halal, tidak ada label halal, padahal itu halal ya, tapi tidak ada labelnya. Maka ragu gitu. Atau barang-barang yang biasa diperjualbelikan di pasar. Di pasar itu ya nggak usah pakai label gitu. Ya, karena semuanya halal sebelum ada dalil yang haram. Jadi dalil, kalau nanya apa dalilnya, atau ada dalilnya tidak, itu cukup kita menghafal ya dari Al-Quran atau hadis tentang yang haram. Bisa dibuat daftar yang haram. Jadi misalnya bangkai. Nah di bangkai pun ternyata dikecualikan, ada dua bangkai dan dua darah yang halal. Itu bangkai binatang air dan bangkai jarod. Jarod itu diterjemahkan biasanya belalang. Tapi kalau saya orang entomologi maksudnya insekta, serangga. Karena kalau saya belajar tentang serangga itu contohnya biasa awal-awal dulu di tingkat 1, di tingkat 2 ya.
masuk HPT itu belajar tentang mengenal serangga, itu menggambar belalang. Karena belalang adalah representasi dari serangga yang komplit. Jadi dia sayapnya ada sayap atas, sayap luar, sama sayap dalam, kemudian tungkainya dan seterusnya. Jadi lengkap. Kalau mencontoh misalnya serangga yang misalnya diptera kayak lalat itu susah. Jadi contoh serangga yang sempurna itu adalah belalang. Maka hadis Rasulullah mengatakan ya jarod itu terjemahkannya belalang. Padahal maksudnya adalah insek. Karena semua jenis serangga itu sama dengan belalang. Di binatang darat dan tidak bisa disembelih. Karena darahnya hemolimnya itu beda dengan darah binatang yang berdarah panas sebutnya ya. Jadi menyembelihnya gimana gitu ya. Jadi yang dimaksud jarod itu adalah insek, semua jenis insekta itu halal bangkainya, jadi tidak perlu, jadi mati sendiri ya boleh dimakan gitu. Nah demikian pula bangkai binatang laut, binatang air. Jadi air itu suci airnya dan mensucikan dan juga halal bangkainya. Nah kemudian ada tambahan yang itu yang tadi yang bangkai tadi ada pengecualian, ada yang halal. Kemudian ada binatang yang haram karena ligoirihi maksudnya. Ligoirihi itu maksudnya bukan zatnya, tapi karena perilakunya. Contoh misalnya binatang buas. Binatang buas tidak disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya disebutkan lahmal hinjir. Tapi dalam hadis sebutkan binatang bercakar, bertaring. Jadi cakar bertaring untuk menerkam mangsa. Maksudnya binatang buas. Nah, binatang buas ini haram dimakan, tetapi boleh dipelihara, boleh diperjualbelikan. Jadi binatang buas ini boleh dipelihara, boleh diperjualbelikan, harganya halal gitu, diperjualbelikan, tapi haram dimakan. Itu pun ada gradasinya. Ada yang haram sekaligus najis, seperti anjing. Tetapi boleh dijual belikan untuk fungsi tertentu, untuk menjaga kebun, untuk berburu, ya, berburu. Jadi binatang yang berburu dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau seandainya berburu dengan binatang yang diajari, dididik, ya, jadi dikenyangkan dulu, dilatih, kemudian menerkam. Ketika dilepas binatangnya pemburu itu dilepas dengan baca Bismillah, maka hasil tangkapannya itu halal. Jadi tidak perlu disembelih juga, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya binatangnya ini binatang liar gitu, ya itu pasti tidak lepas. Jadi ketika mendapatinya sudah mati, itu bangkai. Tapi kalau masih bisa disembelih, jadi halal, gitu, disembelih. Atau binatang yang dilatih, tapi kemudian dia nggak dikasih makan dulu, jadi dia nangkap terus dimakan separoh misalnya, maka itu jadi bangkai. Jadi ada aturan-aturan ya ini. Ya. Makanya anjing itu boleh dipelihara, boleh untuk fungsi tertentu, tapi karena najis tidak boleh dipelihara di rumah. Karena najis, nanti bagaimana dia bisa sholat yang punya rumahnya. Dan ada hadis Rasulullah tidak didatangi oleh Jibril beberapa hari, ternyata ada yang mencegahnya. Jadi bawah tempat tidur Rasul ada anak anjing yang masuk, ya, karena rumah Rasul dulu kan sederhana ya, ada yang masuk yang tidak sepengetahuan Rasulullah. Begitu dikeluarkan, kemudian Jibril mengatakan bahwa ada yang mencegah aku masuk. Maka kemudian difahami anjing itu bisa mencegah masuknya para malaikat yang akan mendatangkan keberkahan kepada satu rumah. Kalau di situ dipelihara anjing. Maka anjing boleh dipelihara tapi untuk menjaga kebun atau menjaga ternak atau untuk berburu. Kemudian ada yang haram dimakan karena binatang buas, tetapi tidak najis dan boleh diperjualbelikan, seperti kucing ya. Jadi kucing itu tidak najis, boleh dipelihara, boleh diperjualbelikan ya. Dan karena tidak najis boleh dipelihara di rumah. Jadi itu yang kaitan dengan yang halal atau haram. Jadi tidak bisa generalisir kemudian dengan hanya satu ayat atau hadis kemudian hukumnya demikian.
Nah, contoh lain misalnya yang hidup di dua alam. Hidup dua alam itu kalau yang dimaksud amfibi, maka kita juga tidak bisa generalisir. Tidak semua katak misalnya itu hidup di dua alam. Ada hidup di cebongnya di air, kemudian dewasanya di darat. Ada yang cebong sampai dewasa ada di air. Nah, binatang yang hidupnya di air ya, walaupun itu sejenis atau satu genus ya itu tidak berbeda hukumnya dengan yang hidup di dua alam. Demikian pula misalnya ada kepiting yang hidup di dua alam atau di satu alam. Nah, kemudian ada yang sejenis siput ya. Nah, siput ini kalau ada di air ya seperti tutut macam-macam tidak diperselisihkan itu halal. Tapi bagaimana kalau dia hidupnya jadi contoh misalnya keong emas itu bertelurnya di darat ya. Kemudian ada yang dia hidup di air. Kemudian ada yang hidup di darat terus seperti bekicot misalnya. Nah, bekicot ini tidak termasuk jarod, tidak termasuk insekta, tidak termasuk binatang air, tapi nyembelihnya susah. Nyembelihnya susah karena binatang darat itu harus sembelih. Makanya bekicot termasuk yang subhat. Ya, sebaiknya jangan dimakanlah bekicot, itu ya dihindari. Ya, yang halal saja, yang tutut bolehlah. Bekicot karena tadi susah nyembelihnya, gimana nyembelih bekicot? Dan katanya tidak baik juga ya, karena beracun dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Jadi para ulama itu menggabungkan pemahaman beberapa ayat atau hadis, kemudian membuat kaidah usul. Hukum asal segala sesuatu itu halal sebelum ada yang mengharamkan. Sehingga ini mempermudah kita mengikuti hukum syara. Jadi kalau tidak termasuk dalam nas Al-Quran atau hadis Rasul tentang bahwa itu termasuk yang haram, ya berarti semuanya halal. Gitu. Jangan sampai gini, misalnya ada yang perdebatkan alat musik haram, kan alat musik. Alat musik itu haram tuh gimana? Ya. Jadi kalau misalnya bermusik, nah itu mungkin itu kan bisa perbuatan ya. Tapi kalau alat musik kan nggak ada dalil yang tentang alat musik. Alat musik itu macam-macam kan itu ya. Itu ada di viral sepertinya pinter, tapi menurut saya itu ya nggak cerdas banget gitu ya. Jadi di viral pernah ya kan halal haram, alat musik itu haram. Padahal apa yang ya zaman Rasulullah nggak ada, misalnya nggak ada piano, kan nggak ada piano gitu. Ya ada suling juga. Itu ternyata juga Rasulullah ketika mendengar, jadi beliau tidak suka mendengar suara melengking. Beliau nutup telinga, kemudian sampai lewat, kemudian nyanyi ke Rasulullah, ke para sahabat. Apakah masih kedengaran suara itu? Kata para sahabat, sudah tidak kedengaran ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian membuka tutup telinganya. Jadi kan kalau saya haram mendengarkan alat musik, ya tentunya Rasulullah nggak membiarkan sahabat mendengar. Karena Rasulullah mengatakan, apakah masih kedengaran? Berarti para sahabat itu mendengar, cuman beliau nggak suka mendengar suara yang melengking gitu ya. Jadi apa yang Rasul nggak suka bukan berarti langsung haram. Contoh misalnya Rasul disuguhi daging kelinci, Rasulullah cuma megang saja, kemudian ditanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya tidak biasa makan ini, nggak biasa gitu. Jadi beliau nggak, tetapi membiarkan sahabat makan, artinya itu halal kan itu. Jadi daging kelinci dan tidak termasuk dalam hadis yang binatang binatang buas bukan gitu ya. Jadi haramkan. Jadi dengan kaidah ini kita bisa lebih sederhana memahami hukum. Jadi cukup memahami yang yang haram-haram. Jadi yang sisanya yang tidak disebutkan itu halal. Jadi kita bisa menjawab, oh ini nggak ada dari yang mengharamkan yang halal. Nemu binatang misalnya ini hukumnya apa ya? Atau misalnya dulu ada guru saya itu menjawab pertanyaan tentang ulat ya. Beliau mengatakan ulat itu haram gitu. Karena binatang menjijikan gitu ya. Saya bilang, Ustadz mohon maaf, ulat itu fase pradewasa untuk serangga. Jadi pradewasanya itu ulat. Nah, yang dewasa kan saya nanya, kalau ulatnya itu dianggap menjijikan dan haram, padahal sudah dewasanya, saya bilang jadi misalnya
jadi kupu-kupu atau jadi kumbang atau jadi yang misalnya bisa ya menimpa itu ya, nimpa itu bisa jadi belalang misalnya. Kemudian beliau bingung jawabnya. Jadi akhirnya kemudian beberapa hari kemudian setelah saya cerita tentang siklus hidup serangga macam-macam, beliau kesimpulan, oh kalau demikian berarti halal karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi menerapkan kaidah ini. Tapi kan jijik ya, kalau jijik jangan dimakan. Kan makanya min thayyibat itu sebagian dari yang baik-baik walaupun halal. Ya kalau misalnya jijik kita malah jadi alergi misalnya, atau misalnya jadi nggak biasa lah, itu nggak usah dimakan. Rasulullah juga tidak memakan semua yang halal gitu. Jadi kalau halal tapi kita nggak mau, misalnya cacing itu halal, tapi kita nggak mau baru lihat aja udah geli misalnya, ya jangan makan gitu. Jadi tidak semua yang halal itu harus dimakan. Jadi ini yang pertama. Jadi memahami ayat-ayat hukum itu memang juga harus membutuhkan ijtihad, dan para ulama mempermudah. Jadi membuat kaidah usul untuk mempermudah kita memahami hukum-hukum. Itu satu. Kemudian bagaimana dengan ayat-ayat hukum tentang perbuatan manusia? Nah, perbuatan manusia ini yang lebih kompleks. Jadi karena harus dijelaskan dulu semua perbuatan. Jadi harus clear dulu fakta perbuatannya itu. Karena Allah berfirman ya di dalam ini surat An-Nahl kalau tidak salah ya 92-93 ya. Ini ayat ini waqul inni ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah pemberi peringatan dan yang nyata, yang jelas. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladziina ja'alul qur'ana idin. Nah, cuma yang saya tekankan di ayat 92-93. Wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, lanas'alanna, jadi sungguh-sungguh kami akan mempertanyakan, akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang mereka kerjakan. Jadi semua pekerjaan itu pakai ma itu apa saja, artinya isim mausul lil ghairil aql, apa saja perbuatan manusia. Sehingga ditegaskan, jadi banyak ayat-ayat tentang bagaimana perbuatan itu akan ditanya, apalagi dari hadis Rasulullah banyak sekali. Kemudian yang sudah kita hafal ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang beraktivitas sebiji sawi saja, sebesar zarrah saja kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat sebiji sawi saja atau sebesar zarrah saja keburukan, dia akan melihatnya. Ini punya konsekuensi, artinya tidak ada satupun perbuatan yang bebas hukum. Semuanya akan ditanya. Jadi lanas alanna, jadi nunnya nun taukid, lam taukid, nun taukid, pasti. Kami akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang mereka kerjakan. Dan siapa yang berbuat baik sebiji sawi pun akan melihat hasilnya, dan siapa yang berbuat buruk sebiji sawi pun akan melihat hasilnya. Jadi dari sini atau ayat-ayat yang lain, kaidah usulnya, jadi para ulama membuat kaidah untuk mempermudah. Jadi hukum asal dari perbuatan itu adalah at-taqayyud bi hukmi syar'i. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Asal usul perbuatan manusia terikat dengan hukum syara. Jadi maka kita sudah menjelaskan minggu lalu bahwa hukum syara adalah khitabu syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad. Jadi seruan dari pembuat syariat dari Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Bil iqtida, dengan tuntutan, ya, tolab, ya, atau takhir atau pilihan, atau bil wadi atau wadi maksudnya penetapan, ya, pelaksanaannya. Jadi dari sini kita kalau berkaitan dengan perbuatan manusia, kita harus jelas dulu apa perbuatannya. Jadi tidak bisa generalisir. Jadi apakah ada tolab, ya, tuntutan,
kalau tuntutan itu bisa lil fi'li untuk dikerjakan, bisa litarki untuk ditinggalkan. Nah, nanti kalau tolabul lil fi'li dan itu disanksi kalau tidak dikerjakan, contoh misalnya wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Dirikanlah oleh kalian sholat. Kemudian di dalam ayat yang disebutkan, kenapa kalian masuk neraka sakor? Kemudian mereka mengatakan lam nakum minal musholin, dulu kami tidak termasuk orang yang biasa mengerjakan sholat. Ya, berarti ada ancaman kalau tidak sholat ya 5 waktu, maka ancamannya neraka sakor. Berarti perintah mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Kemudian tolabul ilfi tapi tidak disanksi. Ya, misalnya as-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisabi wa isrinya darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi artinya sholat sendirian dapat 1 gitu. 1 banding 27. Artinya kalau sendirian juga tidak berdosa, tidak akan kena sanksi, dapat nilai juga. Artinya tuntutan untuk sholat jamaah itu tidak jazm, tidak harus, tetapi hukumnya sunnah. Ada mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Itu contoh tuntutan. Kalau misalnya larangan, misalnya wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Jangan kalian dekati zina. Kemudian sebutkan innaha fahsyatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi seburuk-buruknya jalan. Maka dari itu jadi sejauh-jauhnya jalan, seburuk-buruknya jalan, maka itu jadinya celaan, sehingga mendekati zina, mendekati saja haram, apalagi berzinahnya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Mendekati zina saja haram, apalagi berzina. Itu juga ada kaidah namanya mafhum muwafaqah, lebih lagi. Nah, kemudian misalnya tolabul litarki tapi tidak jazm. Jadi ada Rasulullah anit tabatul misalnya. Rasulullah melarang tabatul, artinya tidak menikah, bujangan terus. Tetapi ada sahabat Rasul seperti Bilal bin Rabah tidak nikah. Zaid bin Sabit misalnya tidak nikah. Jadi kalau seandainya haram, itu niscaya akan mendapat sanksi tuh, membiarkan sahabat tidak nikah sampai meninggal. Tapi Rasulullah membiarkan ada sahabat tidak menikah, maka larangan Rasulullah untuk tabatul itu tidak jazam, artinya hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya membujang terus gitu. Jadi nikah itu disunahkan. Nah, sisanya ada perintah, tapi perintah itu datang sudah larangan. Misalnya idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ardh. Apabila sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah, intashiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Nah, perintah intisyar itu perintah sedatang larangan tadinya. Ketika terdengar suara adzan sholat Jumat, fasau ila dzikrillah wa darul bai', tinggalkan jual beli. Nah, meninggalkan jual beli dan semua aktivitas yang melalaikan sholat Jumat. Nah, setelah selesai sholat Jumat, fangtashiru, bertebaranlah ke muka bumi. Tapi perintah itu datang sudah larangan, maka hukumnya mubah. Boleh bertebaran lagi, boleh tiduran, boleh ngopi dulu, boleh ngobrol dan seterusnya. Jadi, nah pemahaman ini ya, nanti bisa kita diskusikan ya. Harus jelas dulu perbuatannya apa. Apakah zaman Rasul ada? Contohnya, kalau misalnya tidak ada, bagaimana bisa adakah di situ ilatnya, ya ilat syar'inya, sehingga bisa dikiaskan. Makanya salah satu dalil syara' adalah kias, menganalogkan dari hukum yang sama, dari datang yang baru tapi tidak jelas, tapi ada kesamaan ilatnya, penyebab hukumnya, maka kemudian bisa dianalogkan, bisa dikiaskan. Dan karena perbuatan manusia itu berkembang terus, maka setiap masa harus ada mujtahid yang bisa menggali, memahami faktanya itu, kemudian mengkaitkan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Apakah ada ilat, kesamaan ilatnya atau tidak? Apa bisa dikiaskan atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan ayat hukum. Jadi intinya bahwa para ulama ya, tentunya dengan punya keilmuan yang mumpuni, mufassirin, ya, para ahli tafsir, dan para mujtahid, karena definisi mujtahid itu
adalah badul wus'i fi istinbatil ahkami syar'iyati min adirati at-tafsiliyah. Jadi mengerahkan seluruh daya upaya untuk menggali hukum dari dalil-dalil terperinci. Jadi para mujtahid itu punya keilmuannya yang luar biasa. Ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang kriteria mujtahid. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mufassir, nanti kita membahas tentang mujtahid. Dan mujtahid ini dia harus paham tentang tentang fakta. Sehingga para mujtahid ini adalah saintis pada masanya. Jadi karena dia harus memahami fakta dengan sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya. Maka bisa jadi pada saat itu yang kuat. Tapi berikutnya ketika faktanya ditemukan menurut sains dan teknologi, ditemukan ternyata berbeda dengan yang dulu, maka bisa berubah pemahamannya, berubah hasil ijtihadnya, dan bukan berarti yang dulu kemudian salah. Yang dulu benar pada saat itu, tapi lemah ketika kita melihat faktanya berdasarkan temuan-temuan perkembangan sains dan teknologi, maka kemudian ditemukan fakta yang berbeda dengan dipahami dulu. Contoh yang sangat nyata adalah tentang bumi bulat. Bahwa bumi bulat sebelum diketahui dulu ada program yang bisa memantau dari luar angkasa. Ya. Jadi bagaimana fakta bumi dan planet-planet yang ada di sekelilingnya. Nah dulu pemahamannya ya karena belum bisa terbang ke atas orang bahwa bumi itu datar, flat gitu. Maka menafsirkan ayat bumi dihamparkan ya bumi flat gitu. Tetapi begitu perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa, kemudian diketahui bahwa bumi ini bulan dan bulan itu juga satu. Jadi bulan itu satu. Sehingga ketika awal akhir bulan, ini nanti mau ru'yatul hilal ya, maka sebenarnya dilihat dimanapun itu tanggal 1 untuk seluruh bumi. Karena tadi terjadi perputaran, karena bumi itu bulat dan kemudian bulan itu berputar dan mengelilingi bumi. Gitu. Ya, demikian pula ya bareng-bareng dengan bumi, dengan bulan mengelilingi matahari sehingga ada siang dan malam. Ya, kalau seandainya bumi datar, itu nggak bisa dibayangkan seperti apa. Ya, sehingga kalau orang mempermasalahkan bahwa seakan-akan bumi bulat itu provokasi dari NASA, itu sangat keliru. Karena ini capaian sains dan teknologi. Jadi bersikukuh dengan tafsir zaman dulu bahwa bumi ini flat gitu ya. Jadi kita tidak bisa akal sehat kita tidak bisa menjelaskan kalau bumi itu flat gitu. Jadi karena faktanya begitu kita naik ke luar angkasa ternyata memang bumi itu ya bulat gitu. Dan bisa misalnya kita berlayar di lautan kelihatan kalau bumi itu datar ya ini ternyata melengkung gitu, nggak kelihatan muncul sedikit-sedikit. Dan itulah yang terjadi dalam perkembangan keilmuan. Jadi contoh-contoh ini untuk memperkaya pemahaman kita bahwa para ulama yang punya kemampuan yang luar biasa telah membantu kita, memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis Rasul ketika kita menjelaskan hukum. Jadi ada kaidah-kaidah yang itu meringkas dari yang detil ya, karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami semua ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum syara, maka dipermudah ada kaidah-kaidahnya. Maka dari situ kemudian kita bisa mudah memahaminya. Baik, itu dan ini sih yang lanjutan ya, lanjutan kita lanjutan tafsir kita. Itu sampai surat Al-Alaq, sampai surat Al-Alaq. Nanti setelah kita jelaskan ini, nanti kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, ya, di Jabal Nur. Ya, Rasulullah sedang bertahanus menyendiri. Ya. Dan antara rumah Rasul di Mekah dengan Jabal Nur, ya di puncak bukitnya itu yang Gua Hiro itu sangat jauh. Ya. Jadi kalau kita sekarang ya biasanya naik taksi, ya. Naik taksi. Itu dulu Siti Khadijah mengantarkan sendiri makanan untuk supaya ke Rasulullah. Jadi makanya begitu mencintainya Rasulullah kepada Siti Khadijah, pengorbanannya yang luar biasa.
Jadi ketika Rasulullah bertahanus menyendiri di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril menyerupai manusia sambil kemudian membacakan Iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Iqra, jadi dibaca sampai 2 kali, ma'ana biqori nggak bisa baca. Iqra, kemudian baca ma'ana biqori lagi ketiga. Kemudian Jibril mendekap Rasulullah, kemudian memasukkan pemahaman langsung ke benak Rasul. Jadi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Rasulullah bisa mengikuti. Jadi karena orangnya orang yang suci, maksum, kemudian gurunya Jibril ya pilihan, dan kemudian yang menurunkannya yang punya kehendaknya Allah yang Maha Kuasa. Sehingga yang tadinya ma'ana biqori, seorang yang tidak bisa baca tulis, tetapi kemudian karena fatonah juga cerdas ya, Rasulullah langsung bisa baca. Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Di situ ada anta, Iqra anta. Jadi fa'ilnya anta, Rasulullahnya tidak disebutkan. Jadi bacalah olehmu wahai Rasul bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi, zat yang khalaqa, yang telah menciptakan. Jadi tidak ada pencipta ya selain Allah. Jadi kalau ada ya, hak cipta macam-macam itu salah penggunaan kata ya. Jadi karena yang khalik itu hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah. Kalau manusia paling menemukan ya, mengungkap gitu, pengungkap atau penemu gitu boleh lah. Masih boleh, tapi kalau pencipta itu hanya Allah saja. Jadi bahasa Indonesia terjadi reduksi pemahaman tentang khalik ya, pencipta. Karena Allah saja yang menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan, ini fi'il madhi ya, dengan fathah. Al insana fa'ilnya ini huwa, kepada Allah, rabbuka. Al insana maf'ul bih, jadi objek. Dia telah menciptakan manusia min alaq, dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Nah, dalam ayat lain bagaimana proses kejadian manusia itu 14 abad silam turunnya baru diketahui pada dekade ketika ilmu kedokteran berkembang pesat. Baru terjadi proses mulai dari sel sperma membuat sel telur, kemudian 40 hari menggumpal menjadi alaq, menjadi segumpal darah. Nah, kemudian 40 hari kemudian berkembang menjadi membentuk jadi membentuk jadi seperti manusia gitu ya, belahan-belahan sel itu 40 hari kemudian membentuk organ-organ. Dan organ kemudian ditiupkan pada saat itu 40 hari ketiga ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan nasibnya, ajal, kemudian dan seterusnya. Maka mulai 3 kali 40 hari atau 4 bulan itu mulai ada kehidupan. Itu tadinya dari alaq, dari nutfah, sel telur dan sel sperma, kemudian menjadi alaq, alaq jadi mudghah, ya. Mudghah kemudian jadi janin ya, jadi janin. Dan Iqra, bacalah oleh Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah zat yang maha mulia. Karim, akram ya, yang sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang telah mengajarkan, allama mengajarkan bil qalam. Nah, ini qalam ini juga mutasyabihat. Qalam apakah pena, apakah kalam gitu. Kalam itu ucapan gitu, atau apa. Jadi ini masih bisa berbeda karena mutasyabihat. Biasanya terjemahkan dengan pena, perantaraan pena. Walaupun ya dulu Rasulullah diajari tidak melalui pena, tapi langsung ya, langsung lisan, kemudian atau nukil ya, nukil. Ini nukil langsung dari mulut ke mulut gitu ya, enggak bil qalam. Makanya al-kalam di sini, al-qalam untuk pena ini masih mutasyabih. Allamal insana ma lam ya'lam, ya. Allah telah mengajarkan manusia malam ya'lam, apa-apa yang belum diketahui. Jadi ingat bapaknya manusia itu diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama semuanya. Jadi konon bahasa yang dianut atau diikuti oleh
anak Adam itu sudah diketahui oleh Adam. Jadi Adam diajarkan ya, dengan nama-nama, dengan semua bahasa. Ya, jadi itu manusia pertama. Sehingga kita juga dulu bahasa kita dari mana asalnya, ternyata Allah telah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, artinya dengan bahasa masing-masing ya. Jadi nggak usah kemudian tanah sama airnya dibawa ke satu tempat untuk menyatukan, udah otomatis diperintahkan, kita nggak usah pakai simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol katanya nih zamannya sudah 4.0, masih banyak klinik gitu ya, bawa air, bawa tanah kemudian satu tempat. Jadi karena Allah sudah menjelaskan, jadi Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya li ta'arufu, untuk saling ta'aruf. Jadi Allah yang menyatukan nanti, asal tadi ada kesamaan pemikiran, kesamaan akidah, kesamaan sikap ya, kesamaan tujuan dan seterusnya akan disatukan. Tapi kalau bertentangan ya pasti sulit. Walaupun air dan tanahnya sudah menyatu, tapi orangnya tidak akan menyatu. Ya pasti akan berantem melulu gitu ya. Seperti sekarang. Walau alam. Jadi ini surat Al-Alaq ini kita kenal dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, ya, itu dulu yang saya sampaikan. Udah Daniel yang ini ya, udah Daniel yang dalam perjalanan Madinah Mekah. Luar biasa, masih online ya. Katanya daripada tidur di bis. Oke. Mau tanya boleh, Ustaz? Memang nggak, silakan. Iya, terkait yang bahasan di awal tentang halal haram makanan itu, yang katanya daging binatang yang disembelih oleh ahli kitab itu halal ya Ustadz ya. Halal. Nah, jadi meskipun juga tidak menyebutkan asma Allah ya Ustadz ya. Iya. Nah, apakah itu bisa digunakan ahli kitab itu kan kalau nggak salah Yahudi Nasrani ya Ustadz ya. Nah, kalau misalnya katakanlah di negara mana gitu yang bukan Yahudi Nasrani gitu ya, dan ya sudah pasti dia nggak pakai Bismillah ya sembelih itu, apakah bisa dikiaskan gitu ya bahwa itu kan juga nggak pakai Bismillah, ini berarti juga halal juga gitu? Gimana Ustadz penjelasannya Ustadz? Iya, jadi pasti ahlu kitab tidak mungkin sama caranya menyembelih dengan orang Muslim ya. Jadi punya cara sendiri. Jadi yang diharamkan itu sesembahan, jadi sesembahan ligorilla. Karena orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya Tuhannya Allah. Ya, sebenarnya kan dia Tuhan Allah gitu ya. Tetapi kemudian dia mempersekutukan dengan yang lain ya, dengan Trinitas itu. Dan Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah dan itu. Jadi secara asalnya apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu hanya mengesahkan Allah saja. Jadi Tuhannya Allah gitu. Beda dengan musyrik. Kalau musyrik Tuhannya bukan Allah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu karena sumbernya sama, mereka meyakini bahwa Tuhannya itu ya Allah gitu, atau disebut Tuhan Bapa gitu ya. Makanya bahasanya kalau misalnya orang Nasrani misalnya puji Tuhan ya. Puji Tuhan itu kan terjemahan dari alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita segala puji bagi Allah gitu. Jadi cuman ya tadi mereka yang kemudian ngotak-ngatik oleh para pendeta, para rahibnya menyelewengkan. Nah, maka kemudian ketika turun Al-Qur'an, maka semua diluruskan, yang penyalahan itu, yang penyimpangan-penyimpangan itu diluruskan oleh Al-Qur'an. Kemudian ditetapkan bahwa sembelihan mereka halal. Artinya di Al-Qur'an itu disebutkan halal sembelihannya itu tidak dirinci bagaimana cara menyembelihnya, tapi sembelihannya. Jadi selama itu menyembelih, artinya menyembelih dia mengalirkan darah, dan tentunya binatangnya binatang yang halal. Jadi binatang halal ini ceritanya apakah sembelihan yang binatang halal yang
dihalalkan oleh Allah untuk umat Islam, kemudian disembelihnya oleh ahli kitab, oleh orang Yahudi atau orang Nasrani, maka itu yang dibolehkan dimakan. Nah, beda dengan orang musyrik. Orang musyrik gitu, walaupun dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi karena dia padahal orang Hindu, tapi baca Bismillah supaya halal misalnya. Ya, karena bukan ucapan Bismillahnya yang dinilai, adalah keyakinan yang menyembelihnya. Jadi akidah yang menyembelihnya. Jadi tetap aja. Jadi makanya di situ tidak apakah mengucapkan Bismillah atau tidak. Nah, demikian pula yang Muslim. Yang Muslim, jadi sah walaupun dia tidak baca Bismillah, sah sebenarnya dan halal. Kecuali kalau dia nyembelihnya untuk misalnya nunggang gege karena mau bangun IKN gitu ya. Kemudian nyembelih misalnya kambing hitam ya. Jadi karena nyari kambing hitam susah, saya disembelih di sana gitu ya. Kepalanya ditanam, maka dagingnya haram. Walaupun dia baca Bismillah, baca Fatihah, kemudian dia zikir dulu bareng-bareng, tapi diniatkan sembelihan itu untuk yang menghuni daerah itu, misalnya supaya dilindungi, supaya tenang, aman, tentram, bahwa ada kekuatan selain Allah yang melindungi daerah itu. Maka itu keyakinannya. Jadi bukan ucapannya. Jadi walaupun kiai pakai tahlilan dulu, pakai macam-macam, waktu nyembelih, tapi sembelihannya itu untuk selain Allah, maka itu ligoirillah. Itu haram. Jadi kurang lebih itu jawabannya. Jadi makanya kalau dulu saya di Jepang atau waktu di India ya, itu 2 minggu saya di Jepang, berapa 9 bulan, itu paling susah. Nah untungnya kalau waktu Jepang ada komunitas Muslim ya, jadi yang belajar di sana, jadi punya komunitas, ada juga supplier, jadi makanan halal gitu. Ya Muslim food gitu, Muslim food jadi enak. Ya, tapi kalau di Eropa sebenarnya kalau itu ayam misalnya, ya udah. Jadi bagaimana kalau nyembelihnya tidak, ya kan sekarang lebih detail ya, punya pakai dimatiin dulu gitu, baru sembelih. Ya, jadi itu ya dipingsankan dulu atau dimatikan dulu. Gitu. Nah ini kan bisa perbedaan pendapat. Karena kalau misalnya itu cuma pingsan, ya masih hidup ya, itu masih boleh selama masih. Tapi kalau seandainya pingsannya keterusan jadi mati, jadi bangkai. Jadi hati-hati karena kita juga tadi menggunakan alat misalnya dengan di strum ya, dikejutkan sehingga kemudian benar mati ya sudah jadi bangkai gitu. Karena memang hakikat dari nyembelih adalah mengalirkan darah. Jadi hakikat menyembelih itu mengalirkan darah. Nah, masalahnya tadi binatang darat yang tidak punya leher untuk disembelih seperti bekicot itu susah. Walaupun bisa hilafiah juga gitu ya. Jadi kalau yang mutasyabih atau yang subhat-subhat gini ya kita nerima aja apa yang mungkin berbeda, walaupun kita lebih hati-hati lebih bagus. Nggak usah maksa-maksain, kalau yang halal juga banyak gitu ya. Iya. Ngapain yang susah-susah. Cari sayuran, Ustaz. Jadi saya waktu di India banyak jadi vegetarian. Ya, ikutin vegetarian aman untuk di India. Vegetarian dulu 2 minggu, walaupun nggak tahan juga, akhirnya nyari yang KFC. Tapi KFC juga disembelih sama siapa ini, wah? Kan banyak India Hindu yang itu ya vegetarian. Iya. Jadi kata teman saya dosen IPB, ya udah Pak Sam ya pada susah kita makannya, udah KFC aja. Tapi masalahnya sembelihnya sama siapa ini? Walau alam lah, udah nggak usah nanya-nanya. Yang penting daging ayam katanya. Kita baca Bismillah aja. Pakai Bismillah. Ya, tadi saya kemudian mengambil itu jadi goirubagin, wala adin gitu ya. Jadi ya terpaksa kita sebenarnya nggak ada pilihan ya makan ya sudah. Kita tidak menginginkan dengan usaha semaksimal mungkin sudah nyari yang halal kan gitu. Ya, walau alam. Ya. Ada lagi? Silahkan teman-teman, Kang Cucu nih yang menampilkan videonya. Tadi ada siapa? Mas Jody juga. Itu gambar itu masjid di itu Ustadz ya? Apa? Di zona Madinah kayaknya itu. Yang mana? Ya Ustadz, siap. Oh itu, oh ya.
Silahkan ibu-ibu, monggo juga kalau ada yang mau tanya. Mau tanya Arya. Silahkan. Monggo. Tanyanya ke Mas Arya, ke Ustadz Sam. Ke Jody. Izinnya ke Arya, Bukan nanya ke Jody. Ustadz. Jadi saya serahkan ke Ustadz. Nanti saya sampaikan. Silakan Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, semangat. Tadi kan di awal dikatakan bahwa makanlah dari sebagian yang baik-baik ya Pak Ustadz ya. Betul. Apakah itu sebagian itu artinya bahwa tidak semua makanan yang halal itu menyehatkan, Ustaz? Iya. Betul ya, begitu ya Pak Ustaz ya? Ya, makanya di situ menggunakan min, ditabit sebagian. Karena ya tadi baik itu bisa jadi tidak untuk semua orang. Jadi baik tapi tidak untuk semua orang. Ada kalanya baik untuk kebanyakan orang, tapi khusus untuk orang tertentu jadi buruk. Dan ya, jadi makanya ada halal saja tidak cukup kan? Halalan thayyiban. Jadi halal itu yang tidak ada dalil yang mengharamkan, itu ya gampangnya. Halal itu kalau tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi nggak usah ditanya dalilnya apa ini kehalalannya, nggak usah. Pokoknya hukum asal benda segala sesuatu itu halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Justru yang haram itu yang harus kita ketahui. Sehingga kalau tidak termasuk yang diharamkan itu halal. Tapi tidak semua yang halal itu baik. Ya, baik. Makanya sebagian yang baik-baik. Baik-baik baik kalian. Jadi makanya halalan thayyiban. Jadi contoh sekarang ini kan kalau kata dokter, ya kayak saya tensi saya ini kalau makan ikan asin aja itu udah terasa tuh. Jadi tadi cuma ada cumi asin gitu ya, makan cuma 2 biji itu terasa langsung, waduh ini saya salah. Saya punya ramuan sendiri. Saya godok daun belimbing wuluh, ya, 2 gelas saya minum, alhamdulillah sudah enak lagi. Dan ya kita harus mengenal tuh, ini saya nggak baik. Misalnya makan sambal juga sudah warning tuh, kalau pedas kalau cabenya masih mentah udah langsung perut. Cuman saya punya jawabannya sekarang, saya minum Fusul Hindi. Saya minum Fusul Hindi biasanya aman untuk perut saya, jadi tidak keterusan. Jadi lebih bagus itu kita mengenal kelemahan kita sehingga nanti yang orang, karena gini, dulu kan seneng banget saya itu sambal gitu ya. Begitu pas ada gangguan ini, waduh, ternyata ya tadi Allah batasi. Kita udah tahu nih kalau sudah usia seperti ini mana yang boleh, mana tidak. Tidak semua yang halal baik bagi kita. Jadi harus pilih-pilih. Sebelum terlanjur ya. Terlanjur ya pokoknya sikat saja udah tahu banyak masalah, udah tahu asam urat makan nggak boleh, makan yang banyak mengandung purin ya. Wah udah sahabat aja karena seneng kacang. Makan kacang, akhirnya kemudian bengkak. Tapi nggak kapok-kapok, diulang-ulang lagi ya, itu namanya kita belajar. Itu yang ngajak cucurak siapa itu? Itu mau nanya kayaknya yang ngajak cucurak. Jadi. Satu lagi Pak Ustadz. Iya, mangga. Ini silakan. Ya, kalau begitu bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau kita makannya memang halal baik gitu ya, tapi jumlahnya berlebihan gitu. Iya ya. Ini tantangan apa sih sebenarnya? Ngeyel gitu. Limping ya, tapi doyan. Karena kan kita emang makannya sehat, tapi kalau berlebihan, nah itu gimana hukumnya? Iya gini, jadi hukum asalnya kan sebenarnya tidak haram, hukumnya boleh, yang halal ya. Tetapi semua yang berbahaya dalam ya ini menurut pendirian ahli ya. Jadi kalau apakah dokter atau ahli kesehatan atau apalah, semua yang membahayakan itu ada kaidahnya, la doror wala diror, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Jadi kaidah itu mengikat kita. Jadi kalau itu tahu membahayakan sampai kekenyangan dan itu berbahaya ya, itu ya tadi hukumnya halal jadi berubah.
Ada yang mengatakan makruh atau yang haram. Kalau haram itu artinya sebab pasti ya. Tapi sebagian ulama yang berlebih-lebihan itu hukumnya makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Dan kita ada etika, kalau makan, makanlah kalau sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan sisakan di dalam perut kita ini, ya, kata Rasulullah, ini sisakan jadi ada sepertiga bagian untuk padatan, sepertiga bagian untuk air, sepertiga lagi untuk udara, sehingga kita bisa nafas. Jangan sampai nanti berbuka puasa udah makan kolak, makan cendol, makan macam-macam, isinya perut itu padatan sama cairan, nggak ada untuk udara, ya sesek nanti, sesek napas, jadi kolam gitu ya, muntah sampai keluar lagi, jadi nggak bisa sholat taraweh. Jadi memang ada etikanya, dan nanti kita coba nanti kita belajar fikih puasa ya. Jadi ternyata di situ syarat dengan hikmah ya. Jadi ada takjil ya, takjil dengan apa? Takjil itu menyegerakan berbuka ya. Ada takhir ya, sahur gitu. Itu mengakhirkan mengakhirkan sahur dan seterusnya. Jadi di situ banyak hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Dan kita disyariatkan puasa, tetapi justru menyehatkan. Jadi puasa menyehatkan, bukan membuat kita loyo. Karena kebiasaan kita yang puasa akhirnya kemudian sampai tidur melulu siangnya, kemudian malam ya kemudian begadang, dan kalau makan sahur buka itu habis-habisan, makan sahur malas. Ya, jadi karena kita tidak mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kurang lebih itu, Mbak. Terima kasih. Oh, Mbak Ira ya, ada yang nanya lagi. Silakan Mbak Ira yang raise hand. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau curhat nih. Curhat sertifikasi halal, bukan? Saya suka banget nih kalau ngadem di kelas ini nih, di kelas Ustadz Sam gitu. Berkumpulnya orang-orang soleh di kelasnya Ustazah Himah. Saya seneng banget. Kenapa? Saya tuh pengen kalau memperbanyak orang soleh, kawan-kawan soleh. Jadi suatu saat saya meninggal gitu kan, nanti di akhirat kita mudah-mudahan saling dipertemukan. Begini Ustaz, melihat keadaan Indonesia ini ya, dan dunia umumnya ya, untuk kaum muslimin ini. Gimana ya Ustadz sikap kita ya? Ini tentang misalnya halal ya, tentang halal, karena saya kan pelaku usaha ya. Saya merasa gemes banget gitu ya, gemes. Kan kita boleh ya marah pada kemungkaran ya. Logo halalnya itu benar-benar tidak mencerminkan sama sekali halalnya gitu ya, tidak kelihatan halalnya gitu, cuma tulisan Indonesia halal gitu. Jadi orang sedunia itu kalau ngelihat gitu kan harus mentranslate dulu gitu. Nah, bukan itu juga bentuknya itu jadi seperti kayak kemarin baru ribut tentang wayang gitu ya, oleh satu ustadz yang ini gitu, yang mengharamkan ya, memang saya juga mengharamkan. Kemudian seperti kayak membalas dendam gitu ya. Kalau saya gitu ngamatinya tuh seperti membalas dendam, dibikin nggak jauh dari itu, dibikinlah itu seperti wayang gitu, seperti apa gitu. Jadi dan begitu banyak lagi kisah-kisah yang aduh ya Allah, yang benar-benar saya sampai nangis loh Ustadz, bener, karena kemarin ritual IKN itu kemarin yang kendi, aduh sampai nangis saya Ustaz, Masya Allah, ya Allah, begini banget bangsaku gitu, kaum muslimin ini kemana gitu ya. Nah, yang saya mau tanya, belum lagi nanti kita puasa ya, hilal ya, kita suka berbeda gitu ya, berbeda. Nah, gimana sikap kita Ustadz ya? Apakah kita hanya cukup berdoa saja gitu? Tidak adakah kita kan hanya menggerutu, aduh bisa darah tinggi ya. Memang kita serahkan kepada Allah ya. Tapi kan tetap action itu ada gitu ya. Saya minta pencerahan dari Ustadz. Ustadz sendiri bagaimana pandangan Ustadz menghadapi semua ini? Apakah hanya cukup dengan doa ya kan? Terus apakah dakwah atau bagaimana gitu?
Saya mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Baik. Ya kalau kita ngikutin emosi, emosi. Jadi cuman orang yang kita emosin jadi tanpa beban karena nggak nyampe. Begini, suatu saat Rasulullah SAW melewati keluarga Yasir, yaitu bapaknya Amr. Jadi namanya jadi anaknya itu Amr bin Yasir. Jadi bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Itu mereka sedang disiksa oleh orang Quraisy. Nah, Rasulullah pada saat di Mekah tidak punya kekuasaan. Beliau belum dapat kekuasaan seperti halnya waktu sudah hijrah, sudah dapat otoritas dari kaum Aus dan Khazraj ketika selesai Baitul Aqabah yang kedua, ya. Kemudian beliau hijrah jadi penguasa di sana, sehingga bisa setiap yang menimpa penghinaan terhadap Islam direspon dengan mengerahkan tentara oleh Rasulullah karena sudah punya kekuasaan waktu di Mekah, waktu di Madinah. Nah, ketika di Mekah Rasulullah belum punya kekuasaan. Dan mirip seperti sekarang, umat Islam tidak ada yang tidak punya yang punya biyadihi gitu ya. Jadi kan Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan itu simbol. Jadi dengan kewenangan dan kekuasaannya. Nah, sekarang tidak ada yang punya kekuasaan kemudian mengatasnamakan pelaksanaan syariat Islam. Nggak ada. Sehingga kita itu mirip pada zaman Makkiyah, zaman ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Memang mau tidak mau Rasulullah cuma berdoa. Ketika melewati mereka, ya ketika Yasir sedang disiksa dan Sumayyah sedang menghadapi kematian karena disiksanya luar biasa, dan Amr kemudian berinisiatif, dia di dalam hatinya masih beriman, tapi untuk supaya menghilangkan bahaya, mencegah bahaya, kemudian dia berpura-pura mengikuti kemauan dari yang menyiksa itu. Rasul mengatakan isbir ya Yasir, ya ahla Yasir, ya walakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, bagi kalian adalah surga. Kemudian serentak Sumayyah, istrinya Yasir itu berteriak dan kedengaran oleh Rasulullah. Laqad araha zahiratan ya Rasulullah. Aku melihat surga nampak wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah nyuruh sabar gitu ya. Karena beliau tidak punya kemampuan untuk merubah pada saat itu. Nah, mirip-mirip kita sekarang. Jadi walaupun bagaimanapun kita nggak bisa merubah karena kita tidak punya kekuasaan. Jadi ini sudah berapa dari tahun 1924 ya. Itu kita kehilangan itu gitu ya. Jadi sehingga kita tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan dengan kewenangan. Sehingga sekarang ini kita mau tidak mau hanya bisa berdoa dan berdakwah dengan lisan ya. Fa'ilam yastati fabilisani. Maka kalau tidak mampu dengan kekuasaan maka dengan lisan. Kita bisa lisan secara lisan itu bisa melalui tulisan ya, bisa ngajak ya, kontak macam-macam, dan itu pun bukan tanpa risiko. Bahkan Rasulullah menyatakan sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib wa rajulun qama amama imamil fajr fanasahu faqatalahu. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah yang gugur di medan perang Uhud, yang kemudian dikunyah ya hatinya oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya. Jadi itu sayyidus syuhada, dan kata Rasulullah, dan seseorang yang berhadapan dengan penguasa zalim, dia kemudian menasihati penguasa itu dan penguasa itu membunuhnya. Jadi dia gugur sebagai syuhada karena amar ma'ruf nahi munkar langsung dan berisiko kematian. Dan itu sekarang banyak yang ada di penjara macam-macam gitu. Itu resiko yang kedua. Levelnya juga tidak kalah, ya bisa di penjara, bisa di macam-macam lah resiko. Kemudian yang ketiga, fa'ilam yastati fabiqalbi. Dan kalau kamu tidak mampu dengan lisan dengan seperti itu pun ya, karena ada resiko-resiko juga, maka fabiqalbi, maka dengan hati. Wa dzalika ada iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi tidak ada lagi setelah itu. Jadi artinya mungkin di antara kita semua ini ya, mayoritas ini itu nggak suka
Tapi kita ya tidak bisa ngapa-ngapain, cuman itu adabul iman, ya apa boleh buat gitu ya. Ya apa boleh buat. Jadi pada posisi kita ini tidak setuju tapi tidak bisa berbuat apapun. Hanya bisa berdoa dan semampu kita. Kita punya kewajiban menjaga keluarga kita, menjaga sahabat-sahabat kita, ya orang-orang yang dekat dengan kita. Ya seperti itulah yang dilakukan dulu sahabat-sahabat Rasulullah ketika belum berhijrah. Ya, mereka tidak mampu, ini hanya menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan akidahnya, kemudian dan ada harapan bahwa di situ ada kemenangan nanti setelah dijanjikan, dan kita pun punya harapan karena janji Rasul, janji Allah itu tidak akan mungkin tidak terrealisasi. Liyudhirahu ala dini kulli. Allah mengutus Nabi Muhammad itu liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengalahkan semua agama, dan belum terjadi mengalahkan semua agama. Dan illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan belum jadi rahmat seluruh alam karena baru sepertiga dulu ketika Islam berkuasa masih mendapatkan rahmat. Tapi seluruh alam itu belum. Artinya itu juga janji, dan beberapa janji Rasulullah yang kita yakini akan terjadi. Kita punya harapan, sehingga yang harus kita lakukan adalah sekarang ini yang mampu secara individu kita kerjakan, yang mampu secara komunitas masyarakat kita lakukan, yang secara sistem karena kita tidak mampu untuk bisa akses ke ranah penguasa, ya mungkin kita hanya adabul iman, hanya selemah-lamanya iman. Sambil kita memohon kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada umat ini. Karena dengan hanya seperti itu, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau belum punya kekuasaan ketika di Mekah. Wallahu alam. Ustaz, maaf dulu. Ada sekelompok, segolongan atau apa yang umat Muslim ini yang sangat berani berusaha mengembalikan kemuliaan Islam ini gitu. Apakah kita kewajiban kita lah untuk ini ya Ustadz ya, untuk mendukungnya ya. Kalaupun kita memang tidak semua orang punya keberanian seperti itu, paling tidaklah umat ini nih sudah melihatlah fakta-fakta yang luar biasa, zolim segala macam ini, kita kita dukung orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan untuk mengembalikan Islam ini gitu Ustadz, walaupun kita nggak berani gitu ya, taruhlah kita selemah-lemah iman, tapi di luar sana ada mereka-mereka yang sangat berani gitu, sampai masuk penjara, sampai dibunuh, sampai apa segala macam. Setidaknya kita yang selemah-lemah iman ini mendukung pergerakan mereka gitu. Bagaimana Ustadz? Apakah kita memusuhi, mendukung, atau bagaimana Ustadz? Kalau saya sih sangat mendukung sekali gitu. Karena saya sampai kagum gitu. Selemah-lemah imannya kita, ya Allah, aku hanya bisa menangis, aku hanya bisa berdoa gitu. Tapi mereka berani gitu. Berani sampai dicap radikal, sampai mereka udah nggak jadi Allah benar ini mereka. Bagaimana Ustadz itu? Ya, jadi begini. Rasulullah mengajarkan waktu berdakwah itu lama dia tidak dengan fisik, tidak dengan kekerasan. Walaupun mungkin sanggup Rasulullah untuk itu dengan pertolongan Allah ya, yakin dengan pertolongan Allah pasti. Tapi Rasulullah ketika di Mekah, ketika belum punya kekuasaan, beliau tidak pernah melawan secara kekerasan. Walaupun beliau dihina, bahkan pernah Rasul ketika sujud kemudian diguyur kotoran dari perut unta gitu ya. Jadi macam-macam, tapi Rasulullah tidak melawan secara fisik. Ini menjadi pegangan bagi kita. Memang kayaknya kita kok kayak tidak pemberani, penakut, tapi memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah begitu bereaksi secara fisik setelah beliau punya kekuasaan. Ketika di Mekah beliau dengan pemikiran, beliau adu argumentasi. Dan ketika mengutus Mus'ab bin Umar ke Madinah, ke Yathrib pada saat itu, beliau mengutus memang orang yang pandai berdakwah, pandai bertutur kata yang logis yang bisa diterima, dan alhamdulillah, dan tidak melawan dengan kekerasan. Bahkan Mus'ab bin Umar ketika dikepung oleh pemimpin Aus ya, dengan ada tombak sudah di tangan, dengan santai saja Mus'ab bin Umar mengatakan, wahai orang-orang para pembesar, aku hanya menyampaikan kata-kata. Kalau kalian suka ikuti kata-kataku, kalau kalian tidak suka aku akan pergi.
Dan orang-orang itu habis marah itu yang mau membunuh Mus'ab, kemudian oke, seperti itu. Karena mereka, ya tadi, hidayah Allah datang kepada mereka. Demikian, kalau demikian, kami akan dengarkan. Begitu menyampaikan kata-kata, menyampaikan ayat Al-Quran dengan fasih, dengan lemah lembut, beliau menyampaikan, nyentuh tuh hati mereka, dan kemudian mereka akhirnya kemudian nggak jadi membunuh. Kemudian berubah wajahnya, dan mereka mengatakan, wahai Mus'ab, bagaimana kalian waktu masuk agama baru ini? Nah, berarti udah hidayah udah masuk tuh hidayah. Kemudian Mus'ab mengatakan, ayo bareng dengan aku, mandi kalian, kemudian baca syahadat, kemudian sholat. Ikutin aku sholat. Dan jadi sederhana. Dan kemudian setelah itu kemudian berbondong-bondong tuh para pembesar ini mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Dan hampir dalam 1 tahun itu hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk Islam. Itu karena dakwahnya Mus'ab bin Umair, dan sama sekali tidak dengan kekerasan. Jadi hati-hati juga, karena gini, kalau kita terbawa emosi, kadang pikiran jernih kita ya berbeda dengan kenyataan. Bisa jadi ini memang desain. Kalau saya melihat desain kapitalisme itu luar biasa. Jadi di Indonesia ini campur tangan ya ideologi kapitalisme atau para pemegang uang besar ya, para kapital itu mendesain sedemikian rupa sehingga di balik itu semua kebijakan ada yang settingnya. Ya, ada yang bayarin, ya, ada sponsornya, dan ada yang jadi target, kemudian ada yang jadi wayangnya, ada yang jadi korban, ada yang sengaja dimunculkan kemudian ditenggelamkan dan seterusnya. Jadi kayak wayang lah gitu ya. Jadi desain dari sini akan menjebak kita. Kita punya pengalaman sebelum Pilpres kemarin ya dijebak-jebak sehingga sampai ada kampret dan cebong, sekarang kampret dan cebong sudah jadi satu kolam. Dan seterusnya kan gitu. Jadi istilah-istilah itu kemudian kita dikuras emosi, kemudian ujungnya kecewa. Jadi hati-hati dengan cara berpikir yang tadi kita kena emosi. Iya kita nggak suka, kita hanya berdoa pada Allah, tapi jangan sampai terjebak dalam jebakan-jebakan Batman yang dibuat oleh orang-orang yang berniat jahat kepada umat ini, yang ingin mengacak-acak bangsa ini dan ingin mengadu di antara umat ini. Jadi sengaja memang ada orang, makanya kan aneh, kok orang itu menghina agama kok dibiarkan, ya. Sementara ini yang berkata benar kemudian diradikalkan dan seterusnya. Ya itulah kehidupan dunia. Tapi kita punya harapan bahwa umat ini akan bangkit, masa depan akan di tangan kaum muslimin. Apakah kita menjadi bagiannya atau kita sudah lewat, sudah nggak ada, tapi minimal jaga anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu yang bisa saya pahami dari apa yang harus kita sikapi. Karena kalau ataupun kita misalnya tadi setuju dengan tindakan-tindakan dengan kekerasan, itu malah semakin menjauh dari umat. Karena ya, siap. Enggak dengan kekerasan, tapi dengan dakwah. Selama ini dakwah tentang syariat, penerapan penegakan syariat dan khilafah itu kan tidak pernah dengan pedang, tidak pernah dengan apa. Mereka damai saja gitu. Cuman kan orang-orang kafir itu, orang-orang kapitalis itu benar-benar panas gitu. Jadi mereka tuh berusaha membungkam segala macam. Kan Ustadz tahu sendiri kan dakwah-dakwah tentang syariat, tentang khilafah itu nggak ada ya mereka memakai senjata. Mereka dakwah dari dulu tidak dengan dakwah damai, tidak radikal ya. Jadi kayak Felix Siau disebut radikal oleh orang yang koruptor ya nggak apa-apa. Betul, iya maksudnya. Dulu Rasulullah juga disebut orang gila, disebut tukang sihir, macam-macam. Jadi gini, tetap kita berpikirnya gini, kita berpikir jernih, kita terukur gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang gimana gitu ya, ada perasaan, tapi kita tetap harus berpikir jernih dan konstruktif gitu ya. Dan ingat, jadi umat ini sebagian belum tahu, sebagian sedang sekarang ini mempertahankan hidupnya saja, ya gitu. Bagaimana mereka bisa hidup, kemudian anak-anaknya bisa melanjutkan kehidupan. Jadi lebih banyak sekarang ini masalah perut, dan itu adalah bagian dari umat ini yang perlu kita dakwahi. Makanya dakwah itu harus jalan terus, Mbak. Jadi harus jalan terus. Ya, lama dia dengan tidak kekerasan gitu ya.
Apapun misalnya sebutan panggilan macam-macam ya biarin aja. Toh pasti kita punya tempat. Ya. Ada orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Ada orang-orang yang soleh ingin surga. Dan pasti, nah salah satunya kan kita punya nemu ini majelis ini ya. Kenal sama Mas Arya coba. Jadi sekarang setiap malam Kamis saya ketemu macam. Saya tadinya tidak kenal sama Pak Uda Daniel. Bahkan sekarang lagi umrah pun tuh dia itu mau nanya itu. Betul tuh, tangannya naik terus. Udah itu. Jadi Allah akan mempertemukan orang-orang soleh akan ketemu dengan orang-orang soleh akan. Jadi orang-orang jahat biarlah mereka akan termakan oleh kejahatannya, dia akan merasakan akibatnya karena kita yakin man amila solihan falinafsi wa man asa fa alaiha. Siapa yang berbuat baik untuk kebaikan untuk dirinya dan siapa yang berbuat jahat kejahatan akan menimpa dirinya juga gitu kan. Jadi yang tadi kita tetap enjoy, tetap istiqomah. Makanya kalau saya itu ASN, saya itu sudah dipanggil dan kemudian walau alam mungkin mereka sanksi sebenarnya saya, tapi saya tidak merasa disanksi. Saya diturunkan jadi grade-nya dari 11 jadi 9 selama 3 tahun ya. Kemudian jadi ya macam-macam ya, tapi ya santai-santai aja karena teman-teman saya malah menjagokan saya sudah jadi pemimpin, sudah jadi kepala balai macam, tapi sayanya nggak mau dan Allah nakdirkan saya nggak jadi tetap fungsional. Jadi gini, kalau menghadapi itu dengan kepala dingin, dan kita berbuat yang memberi manfaat kebanyak-banyak untuk orang lain, macam-macam. Orang mau sebut radikal, mau jadi macam-macam, is oke aja lah gitu. Diiyakan aja, karena dia nggak ngerti. Bahkan saya waktu di Klatim 4 itu ya, itu saya khusus yang mendatangkan itu panitia itu mendatangkan AS Hikam untuk ngajarin ada ajaran ideologi transnasional. Jadi, tapi saya jadi ketua kelasnya itu, jadi ketua kelasnya. Jadi maksudnya nasihat saya karena yang lain nggak ngerti itu apa itu ideologi transnasional, hanya Pak Samsudin aja yang tahu kayaknya gitu kan. Jadi saya bingung ini teman-teman. Tapi teman-teman bilang nggak ada potongan Pak Sam untuk radikal nggak ada gitu potongan. Jadi udahlah, saya penting penilaian orang-orang ya biasa dan saya nyampaikan yang hak dan orang juga butuh yang hak itu. Sehingga ya biarin aja mereka mau berbuat apa, nanti Allah yang menentukan. Begitu saja. Ini ada yang nanya tuh Pak. Itu Ustaz, dari jauh nih, dari ribuan kilometer, silahkan udah Daniel. Mudah-mudahan belum tertidur di bis. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Puji. Alhamdulillah itu pakai. Ya ini tuh. Jam berapa udah? Ini sekarang jam 5.32. Masih di rest area nih. Tapi sudah pakaian ihram. Kedengaran nggak suaranya ya? Kedengaran jelas banget, alhamdulillah. Mas ya. Ya, saya juga agak risih nih kelihatan badannya. Saya itu dulu ya, kamera off dulu ya. Oh iya boleh. Oke. Jadi begini. Besok kan tuh nisfu Saban. Ya. Jadi saya jujur, saya baru agak familiar dengan nisfu Saban ini sejak dengan yang sekarang lah, pasangan yang sekarang yang sudah 7 tahun. Ya. Kenal dengan Habib, kenal dengan Haul, kenal dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, kenal dengan Maulid, kenal dengan nisfu Saban. Jadi tapi saya orang yang berkeyakinan itu benar. Walaupun saya ini kan basic Minang. Ya, keluarga Minang yang kental dengan Muhammadiyah gitu lah. Ya, malah istri saya bercandain ya itu Abi itu dapat hidayah. Aduh, hidayah apa? Orang hidayah itu kalau masuk Islam, masa kenal Haul, kenal Habib, kenal Saban hidayah. Nah, besok kan kita dianjurkan untuk 3 kali Yasin, ya. Kemudian ada dalam tanda kutip ya, ada ritual yang biasanya saya baru tahu sekarang ada meletakkan meletakkan botol berisi air dibuka gitu ya, yang katanya bisa
saya di tahun-tahun terakhir atas dasar spiritualitas ya, saya yakini itu gitu loh. Cuma mungkin kenapa saya tanyakan, mungkin Ustaz Sam ada sedikit referensi atau mungkin bahasan bahwa hal-hal itu sebenarnya mungkin bukan hanya sekedar ritual ya, tapi memang sudah ajaran ya. Sama halnya saya kan di saat umroh ini juga di setiap ziarah kan juga ada brief ya, di bis di mana ya, sama halnya dengan ziarah kubur. Kemarin saya dari Jabal Uhud gitu ya. Di situ kan 70 syuhada itu kan salah satunya kan adalah paman Rasul ya, Sayyidina Hamzah ya. Dan saking sedihnya Rasulullah itu dalam tauziah kemarin ya, itu Rasulullah hampir setiap minggu mengunjungi Uhud dari Madinah gitu loh, untuk berziarah gitu ya ke pamannya yang sangat dicintai. Ziarah kubur juga ya, ziarah kubur juga menjadi satu hal yang quote and quote baru gitu ya dengan saya. Silakan mungkin kalau ada pembahasan dari Ustadz Sam ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita agak tegaskan ke masalah nisfu Saban dulu ya Ustadz ya. Besok nih insya Allah malam Jumat dengan 3 yasinan ya. Kira-kira seperti itu. Silakan dibahas Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, luar biasa. Jadi nisfu artinya pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi tanggal 15 bulan Sya'ban. Jadi nisfu separuh ya. Separuh bulan Sya'ban. Saya tidak mau masuk ke ranah pro kontra tentang dalil ya. Karena yang dipermasalahkan oleh orang yang menolak adalah khususnya ya malam nisfu Sya'ban itu punya kelebihan dan seterusnya, dengan mempertanyakan dalil-dalilnya ya, hadis-hadisnya sahih atau tidak sahih, atau sahih atau dhaif, atau bahkan matan maudhu dan seterusnya. Jadi itu yang seringkali menjadi pro kontra. Sementara yang meyakini dan menjadikan hadis-hadis terkait dengan nisfu Sya'ban itu hadis yang sahih yang bisa dijadikan argumentasi, maka dia menjadi rutinitas. Jadi malam nisfu Sya'ban itu lebih dari sekedar malam dia ketika beribadah. Jadi dengan ada tadi baca Yasin yang biasanya cuma 1 kali jadi 3 kali, yang sholat biasanya 8 rakaat jadi tambah dengan sholat tasbih, sholat hajat dan macam-macam, sehingga diakumulasikan di situ bisa sampai puluhan rakaat gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu yang meyakini. Sementara yang menolak hadisnya itu dengan bid'ah, dan kemudian sangat mudah biasanya kullu bid'ah dolalah finnar gitu ya. Jadi bahkan rajin ibadah tapi masuk neraka kan. Jadi ini dua hal yang sangat kontroversi. Dan saya tidak mau masuk di situ karena saya tidak biasa masuk seperti itu. Jadi saya melihat gini, Rasulullah SAW memang banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Jadi Rajab dan Sya'ban itu Rasulullah banyak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Nah, terlebih-lebih lagi sudah separuh lagi mau Ramadan. Karena puncak ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu bulan Ramadan. Dan puncaknya bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi bukan berarti stop di situ, karena Syawal itu meningkat gitu, meningkat malah. Jadi meningkat, artinya saya melihat yang ada itu kan ada ritual dan seterusnya, itu sebenarnya tadinya awalnya adalah memotivasi untuk semakin meningkatkan ibadah menjelang bulan Ramadan. Itu tadinya ya. Nah kemudian di sarah-sarah dijelaskan oleh para ininya, kemudian dibuatlah ada hitungan-hitungan yang hitungan-hitungan ini ya bisa ada dasarnya, bisa juga sebenarnya ijtihad ulama yang awal-awal yang membuat itu. Apakah Yasin 3 kali itu memang
diharuskan ya, atau misalnya ini dalilnya bisa ada atau tidak, tapi saya melihat ini memotivasi orang untuk semakin rajin. Di antara baca Quran yang paling mudah, yang paling biasa adalah baca Yasin. Sehingga sebenarnya tidak mesti harus nisfu Sa'ban. Kalau mau rajin ibadah, sebelum nisfu Sa'ban, sudah nisfu Sa'ban juga is oke gitu. Kalau versi saya bagus-bagus saja. Baik baca Yasin, bahkan kalau misalnya kayak udah misalnya di sana ya bukan hanya 3 kali, selama belum ngantuk ya terus baca kan gitu ya. Jadi apalagi di tanah haram, apalagi nanti di Masjidil Haram kan gitu ya. Jadi luar biasa itu udah keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan tadi itu menjadi semakin semangat ya. Jangan lupa tapi doain ini orang-orang di sini termasuk saya. Didoain sama kebaikan ya, kebaikan dunia akhirat saya dan keluarga di sini ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau saya tidak biasa, mohon maaf ya udah, saya tidak biasa konfrontasi dengan hitam putih dalam masalah fikih ini, karena saya yakin yang berargumentasi dengan adanya nisfu Sa'ban itu ada dalilnya, ada dasarnya. Yang juga yang menolak itu juga ada dasarnya. Kalau saya sebenarnya tidak perlu harus nisfu Sa'ban saja. Kalau kita mau rajin ibadah gitu. Karena apalah artinya keutamaan nisfu Sa'ban tapi diisi dengan tidur saja. Diisi dengan cuma ngobrol doang, diisi cuma perdebatan doang. Ya lebih mulia malam yang lain yang diisi dengan ibadah ketimbang nisfu Sa'ban tapi tidak diisi apa-apa. Artinya mungkin cara berpikir saya mungkin berbeda dengan yang lain, walau alam. Saya pernah didebat juga sama teman saya. Saya tidak membenarkan yang keliru ya, tetapi saya yakin orang yang berargumentasi itu ada dalilnya, dan itu orang-orang soleh, orang-orang pintar juga kan gitu ya. Ya sementara yang menggugat atau tadi mempertanyakan juga orang-orang berilmu, orang-orang soleh insya Allah. Cuman bagaimana kita bisa mengambil itu? Yang penting kalau saya termasuk Lailatul Qadar. Ya kalau kita jalankan, karena tadi puncak ibadah di bulan Ramadan 10 hari ya pasti sangat mulia kan gitu ya. Di ujung-ujung di minggu terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia, makanya nggak usah hari ganjil atau genap, karena nanti awal akhir Ramadan kalau berbeda ya mana ganjil mana genap, ngapain kita milih-milih? Kita kerjakan aja semampu kita, sekuat kita, apa yang kita bisa lakukan dalam setiap malam, termasuk malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau saya seperti itu, jadi saya tidak membahas secara detail fikihnya, ya, karena nanti akan kita terjebak dalam pro kontra. Yang penting kalau misalnya hukum syara itu mengikat kepada orang yang mengadopsinya. Jadi kalau saya tidak mengadopsi, meyakini bahwa ada ritual malam nisfu Sa'ban, ya saya biasa saja. Jadi ibadah sebagaimana malam-malam yang lain. Tetapi kalau udah Daniel yang meyakini ada kehebat atau kelebihan di bulan nisfu Sa'ban, maka itu diadopsi oleh udah Daniel, apalagi di sana ya. Jadi perbanyak. Kalau saya sarankan baca Yasinnya jangan 3 kali, kalau bisa 10 kali. Kalau sanggup. Kalau ini tambahin baca. Kan malam Jumat ya, baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi gitu ya. Iya. Saya ini istimewa sekali di sekarang. Iya. Kemarin sholat Jumat di Nabawi. Besok sholat Jumat di Masjidil Haram. Besok ntar malam kan umroh selesai. Besok malam nisfu. Iya. Malam Jumat. Wah istimewa. Di Masjidil Haram. Ya istimewa. Jangan di hotel. Jangan di hotel. Oh iya. Jalan kayak kemarin saya juga di Nabawi itu saya paksakan itu jalan dari pinggir kan ke depan itu kan agak jauh ya, ke depannya Raudah itu kan, saya duduk di situ, Masya Allah itu nggak sengaja nangis gitu loh. Ya nanti banyak di arah Multazam. Ya. Gitu. Tapi nanti yang sainya kadang-kadang ngerocot tuh kaki kalau sudah usia. Karena nyorolok itu agak turun-turun gitu. Iya. Tapi biasanya udah ini sih sudah niat ya, insya Allah. Latihan insya Allah kuat. Iya. Jadi gitu aja. Jadi membahas nisfu Sa'bannya versi saya. Siap. Ya, insya Allah.
Jadi masing-masing sesuai dengan pemahaman kita. Dan saya sih senang kalau orang semakin rajin ibadah. Mau malam nisfu Sya'ban, mau yang lain juga saya senang banget gitu ya. Jadi saya tidak akan menilai orang yang nisfu Sya'ban itu bid'ah, 10 bid'ah, dolalah finar. Aduh, masa orang niat ibadah kemudian masuk neraka sih? Terus baca Yasin. Baca Yasin bid'ah, kan Yasin baca Al-Qur'an. Bagian dari Al-Qur'an gitu ya. Jadi oke saja. Dan saya mendorong karena tadi udah dan lagi tempat yang makbul, yang ini ya dimaksimalkan lah. Apalagi ada motivasi tadi malam nisfu Sya'ban. Ya, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan menerima ibadahnya dan Amin. Lebih baik. Jadi haji mabrur atau umroh yang mabrur adalah yang sudah pulang dari umroh atau dari haji lebih baik, lebih dermawan, lebih adem, yang ngomongnya juga tidak arogan gitu ya, lebih sabar. Katanya ada 3 yang mau dilihat perubahannya, itu tantangan buat kita semua. Satu, perkataannya berubah, yang tadinya. Yang kedua, sedekahnya. Ya, sedekahnya berubah apa tidak? Ya kan, kalau yang masih pelit-pelit, itu nggak makul itu. Ya. Yang ketiga, sholat tepat waktu ya. Kalau masih telat, wah itu pukulan buat saya. Insya Allah itu bergetar itu hatinya tuh. Itu tausiah kemarin Ustadz. Insya Allah itu 1 sama 3 itu masih tantangan. Kalau 2 insya Allah. 1 sama 3 itu, terutama 1, Ustaz. Ya, aduh, masya Allah. Ya, termasuk kita mensiasati terhadap rezim yang tadi kita bahas. Kalau 1 itu kita berubah, cukup kita lawan sekarang dengan doa nih, Ustaz ya, dengan doa. Ya, soalnya saya berpikir kan kemarin saya juga keras tuh, Ustaz. Dari 2014 saya keras, ya sudahlah, kita coba dengan berdoa, Ustaz. Ya, insya Allah. Allah itu kan tidak tidur ya, insya Allah. Gitu aja, Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pertanyaannya dan jawabannya. Ya, doa saya juga supaya yang lain cepat nyusul. Om Cucu Sumpena juga tadi sudah bilang, insya Allah Om segera nyusul nih, karena sekarang suasananya sudah sangat kondusif. Kayak saya tadi ada ketemu dengan satu travel, sudah ada 6.000 orang katanya dari travel itu dalam 3 bulan ke depan. Belum travel yang lain, masya Allah, ya mudah-mudahan banyak orang semakin banyak orang soleh makin banyak, kita nggak usah khawatir, insya Allah. Doanya orang soleh itu, waduh. Baik, itu Om Jody pakai pasangnya foto saya sama beliau tuh. Iya, tadi saya lihat juga gitu, Ustaz. Itu waktu di Banyu-Asin itu. Si Bolau. Cepet banget ya ngambil fotonya ya. Gimana tuh? Tadi ngomongin Masjid Parung ditampilin, terus habis itu Ustaz Sam ditampilin. Dan narik fotonya. Iya. Oke, udah 2148 Ustaz. Iya, jadi kita akhiri dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Insya Allah ada 2 kali pertemuan lagi kan ya sebelum Ramadan. Sampai. Ya. Jadi tadi ada ajakan tuh dari Om Jody, katanya mau cucurak di mana Om? Di mana? Itu lapangan jauhnya kan luas tuh. Iya, di mana Mas Arya? Kebun Raya tengah-tengah tuh. Atau di tempatnya Yuni tuh apa? Di Ciputri kayaknya tanggal 23. Jauh. Samarinda. Lembu Suwana ya. Iya. Itu Felixio jadi nggak Felixio? Saya belum ada jawaban tuh. Tadi kan saya minta Om Igos suruh ngubungin. Iya. Dari Felixio nggak ada jawaban. Beliau tanggal 3 April. Bisanya tanggal 3 April. 3 April berarti. Hari apa itu? Udah puasa, udah ini belum ya? Udah puasa belum?
Rupanya ini apa? Bu Migo sudah ngubungi nih, ngirim ke saya. Jadi dia bilang saya adalah ini Igos kan ya ini ya. Igos ya apa? Saya panitia pengajian rutin online 2 mingguan di PP 25. Adakan setiap 2 minggu sekali apabila Ustadz Felix berkenan berperan sebagai pengisi materi pada tanggal 20 Maret jam 20 sampai 21.30 kami akan senang sekali. Kemudian beliau jawab tanggal 20 saya ada agenda di Bandung. Gimana kalau 2 pekan berikutnya? Oke siap, jadi tanggal 3 April 2022 ya Ustadz Felix. Terima kasih banyak. Jadi udah dihubungi sama Mas Igos. Jadi beliau janjinya tanggal 3 April. Udah puasa belum itu? Belum ya? Tanggal berapa puasa Tat? Ya, udah kayaknya hari pertama itu. Wah, kalau tarawih di sini udah hari malam. Pertama itu. Iya. Nggak bisa dong. Hari pertama apa hari kedua itu ya? Bener ya. Hari itu ya. Ntar dulu. Tarawih, Tarasarawih. Iya, kalau itu sudah hari kedua ya. Malam kedua. Gimana ininya? Ya kalau misalnya nggak bisa sebelum puasa, sudah puasa lah. Habis Lebaran. Kalau dimajuin sehari 2 hari ya? Tapi kita mengubah jadwal. Iya, mudah-mudahan bisa. Pokoknya mau habis Lebaran apa sebelum ya, mudah-mudahan bisa. Iya. Yang penting istiqomah. Ya Ustadz Sam ya, mudah-mudahan Ustadz Arya, mudah-mudahan kajian ini istiqomah ya. Kita udah tua-tua ini, mudah-mudahan sampai hitungan usia. Yang tua siapa yang tua? Kayaknya puasa tanggal 2 udah puasa. Yang tua siapa yang tua? Nenek-nenek yang udah tua. Yang kumisan lah. Jadi puasa. Tadi Ustadz Felix yang ngirim screen dari perbincangan beliau sama Mas Igos nih. Oh gitu. Terus saya bilang ya kalau itu sudah masuk Ramadan, gimana kalau minggu sebelumnya? Jadi kita ini kan jadi bukan 2 minggu sekali tapi seminggu sekali. Nggak apa-apa, boleh silakan. Nanti mudah-mudahan, tapi beliau nggak tahu ada atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya seminggu sebelumnya. Ya, jadi kalau enggak nanti kita habis Lebaran aja lah. 7 Maret berarti ya kalau. Judulnya halal bihalal. Halal bihalal. Jadi kita tunggu ya Ustaz ya dari. Ya kita tunggu aja. Mas Igo sudah menghubungi dan beliau nyanggupnya tanggal 3 April. Tapi kalau bulan Ramadan kan agak susah. Ya udah hari kedua tuh kalau nggak salah Ustaz puasa. Iya. Saya lihat ya udah masuk. Ingat ya, halal bihalal logonya berubah. Ya nanti kalau Om Jody yang ngajak makan-makan cucurak gitu di Parung juga boleh tuh di Madaya. Boleh. Rencanain ya. Iya. Saya bawain es krim ntar. Wah tuh kan mau bawa es krim. Hari Minggu ya Om, hari Minggu. Minggu ya. Jangan Sabtu. Kalau Sabtu saya ada agenda, ada acara penuh biasanya. Kalau tanggal 20 ya? Hari Minggu saya biasanya agak kosong. Oh 20. Wah nggak bisa kayaknya. Ya sekalian tausiah di sana. Berarti hibrid. Jadi ya. Baiklah insya Allah ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Iya. Baik Ustaz. Akhirnya dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dzurrina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wa sahabat Rasulullah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ansil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan udah. Amin, amin. Terima kasih, Amin. Ustaz. Terima kasih, Terima kasih Ada. Mas Maria, Ya, makasih semuanya. Mas Cucu, Ayo, udah nangis.